ikut di pondok maupun di manapun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kemarin, mohon maaf, 2 minggu berturut-turut kebetulan ada tugas lain sehingga kosong. Lalu kita teruskan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita bisa meneruskan sampai hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamina asyara. Tawi hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin, ikut tetap sang sahabat Abu Dzar. Benar ya, Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahmani, Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin. Jadi ada 2 yang meriwayatkan hadis ini. 1 Abu Dzar, 2 sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Jadi kalau kita terjemahkan, Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan susul apa ya, rada angel ya. Dan terjemahke piye? Wa atsbi iku nusulana atau ikut, moko ikut ya, ikutkanlah atau. Jadi setelah sayi'ah itu disusuli dengan hasanah, itu piye terjemahke? Jadi setelah sayi'ah maka diikuti atau disusuli dengan hasanah. Itu biar nerjemahke. Dan susulkanlah kebaikan pada kejelekan. Ngono ya, susulkanlah ya. Dan susulkanlah kebaikan pada kejelekan. Jadi paham ya. Jadi elek disusuli karo apik. Barang sing elek disusuli karo barang sing apik. Maka kebaikan itu menghapus, melebur atau menghapus kejelekan. Mau jadi koma ya, radan ya. Ini ada 3 perintah ya, tak ulangi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini koma. Susulkanlah kebaikan pada kejelekan. Maka kebaikan itu melebur kejelekan. Dan ini baru dan ya, ada 3 ini, ada 3 perintah. Dan berakhlaklah kepada manusia atau bergaullah pada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, berakhlaklah atau bergaullah pada manusia dengan akhlak yang baik. Kita lihat syarahnya, Al-Majalis As-Saniyah, halaman berapa ini? Ya, halaman 49 ya, bawah ini ya. Al-Majlisus Tsamina Asyara fil Hadits Tsamina Asyara. Ya, setelah hadis langsung ya. Wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun ya. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditsa haditsun 'azimun. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah memberikan pertolongan atau taufik kepadaku dan kepada kalian untuk bisa taat kepada Allah, bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung. Ishtamala ala thalathati ahkamin, yang memuat 3 hukum. Jadi apa tadi? Memuat 3 hukum. Ishtamala ala thalathati ahkamin. 1, haqqillahi, hak Allah. 2, wa haqqil mukallafi, hak mukallaf. Yang 3, wa haqqil ibadi, hak hamba. Amma haqqullahi ta'ala fa haitsu ma kunta fattaqihi fa innahu nadhirun ilaika wa raqibun 'alaika. Jadi untuk hak Allah, maka gimana? Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Sesungguhnya Allah itu melihatmu dan mengawasimu. Wa amma haqqul mukallafi fahuwa
mahwul hasanati as-sayyi'ata. Kalau urusan dengan mukallaf, ini tafsir atau penjelasan di sini ya, takwil di sini. Kalau urusan dengan Allah, takwa. Walaupun nanti luas takwa itu, dengan orang lain juga berimplikasi ya takwa itu. Tapi kalau dengan mukallaf, kalau berbuat salah maka susulilah dengan kebaikan. Kalau berbuat jelek, berbuat dosa, maka disusuli dengan perbuatan baik yang kemudian bisa melebur atau menghapus kejelekan. Wa haqqul ibad wa amma haqqul ibadi, hak untuk sesama hamba, fahuwa mu'asyaratuhum bi khuluqin hasanin, ialah bergaul ya, interaksi kepada mereka, pada hamba, sesama hamba Allah dengan akhlak yang baik. Kama sayatil kalamu ala dzalika kullihi, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita loncati halaman 50 ya sekarang. Halaman 50 langsung kepada penjelasan hadis ya. Qauluhu ittaqillaha haitsu ma kunta. Sabda Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sababuhu anna Abu Dzar radhiyallahu anhu lamma aslama bi Makkah syarrafahallahu ta'ala qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haqqu bi qaumika raja'an ayyanfa'ahumullahu bika. Falamma ra'a hirsahu 'alal maqami ma'ahu bi Makkah wa 'alima sallallahu alaihi wasallam annahu la yaqdiru 'ala dzalika qala lahu ittaqillaha haitsu ma kunta al-hadits fa innahu aula laka minal iqamati bi Makkah wa huwa amrun likulli man yata'atta tawjihul amri ilaihi liya'umma kulla ma'murin hatta la yakhtassu bihi atau la yakhtassu bihi mukhatabun duna mukhatabin. Wa ma'na dzalika imtathil ayyuhal mukallafu awamirallahi wajtanib nawahiyahu fi kulli makanin wa awanin fa innahu ma'aka aynama kunta wa nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaika kama dallat 'alaihil ayatu wal akhbaru. Ya, itu aja. Jadi ini memang sababul wurudnya ya, sebab adanya hadis ini berkaitan dengan cerita atau kisah terkait dengan sahabat Abu Dzar. Beliau itu masuk Islam di Mekah. Padahal beliau bukan penduduk Mekah ya, dan mau tinggal bersama Rasul. Tapi kemudian Rasul melihat lebih bagus dia kembali kepada kaumnya supaya lebih manfaat. Tapi beliau Rasul melihat bahwa Abu Dzar ini pengen hidup atau tinggal bersama Rasul. Lama kemudian turunlah atau dawuh ini ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, tidak harus bersama-sama dengan Rasulullah tinggalnya. Di tempat lain nggak apa, yang penting takwa. Ini secara khusus ya terkait dengan kisah sahabat Abu Dzar. Tapi secara umum yang dapat kita ambil pelajaran itu ya, namanya takwa itu ya dimanapun tempat, kapanpun ya, dimanapun kapanpun, fikul limakanin wa awanin, dimanapun dan kapanpun. Itu pesan yang paling pokok. Sebab apa? Ya kalau kita di masjid, di pondok sedang ngaji, itu insya Allah takwa gitu. Nah kalau di luar, nah ini yang kemudian muncul ya hal-hal yang bisa mengkondisikan untuk tidak takwa. Nah ini berarti harus bisa diatasi tantangan itu. Jadi walaupun nggak ada teman kita, nggak ada guru kita, nggak ada orang lihat, tapi Allah lihat, Allah ngawasi. Tadi itu ya kita ingat, Allahu nadhirun ilaika wa raqibun alaika. Ya Allah itu melihatmu dan Allah itu mengawasimu. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa dimanapun, kapanpun Allah melihat kita.
Jadi kalau sekali lagi kalau kita di masjid, di pondok, di kampus, di tempat pengajian, wajar loh takwa memang kondusif untuk takwa. Tapi kalau di luar itu, nah itu kadang-kadang nggak kondusif, kadang-kadang lupa kita harus selalu bertakwa. Inilah pentingnya menghadirkan Allah, bahwa Allah itu mengawasi kita, melihat kita, walaupun teman kita nggak melihat. Nggak ada yang tahu bahwa kita itu di luar ngapain, itu nggak ada yang tahu temannya. Ya, orang tuanya nggak tahu, gurunya nggak tahu, tapi Allah melihat. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, ya, untuk bisa mengamalkan hadis ini. Ya, jadi selalu sadar, selalu ingat. Jadi itu rem kita, ya, pengendali kita. Dengan cara itu mengingat Allah itu melihat kita, sehingga walaupun orang lain nggak lihat, dilihat Allah. Nggak jadi. Misalnya kalau kemudian nggak bertakwa itu nggak jadi. Misalnya naudzubillah ya, mau berbuat dosa nggak jadi. Oh, dilihat Allah itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, ya, kesadaran itu bahwa kita senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah, sehingga dimanapun, mau di pasar, mau di mall, mau di manapun tempat, ya, di luar masjid, di luar pondok, ya, di luar kampus, dimanapun berada, tetap bertakwa. Ini yang menjadi dawuh Kanjeng Nabi yang perlu kita perhatikan betul. Singkat saja ini karena sekali lagi ngaji Pondok UI, sehingga untuk malam ini hanya singkat. Semoga kita mendapat taufik hidayah dari Allah untuk bisa selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.